Hai semuanya, kita lanjut ya ke topik berikutnya, gerak melingkar dan dinamika benda tegar. Soal yang pertama, sebuah benda bermasa 2 kg digantung pada tali sepanjang 40 cm, lalu diputar dengan kecepatan angular tertentu sehingga benda bergerak melingkar horizontal dan tali membentuk sudut theta terhadap vertikal. Anggap diameter benda jauh lebih kecil dari panjang tali. Nah, ini berarti bendanya kita anggap sebagai benda titik ya, yang kecil banget. Lalu diketahui cos theta adalah 4/5. Maka energi kinetik benda adalah titik. Artinya kita mau hitung energi kinetiknya ya. Berarti kita butuh massa dan juga kecepatannya. Untuk mendapatkan kecepatannya, kita bisa cek dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Seperti biasa, pertama dia punya gaya berat ke bawah dan gaya tegangan tali sejajar dengan talinya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa benda ini hanya bergerak melingkar horizontal, artinya dia tidak ada gerakan di arah vertikal sehingga total gaya pada arah vertikalnya sudah pasti 0. Di arah vertikal, kalau itu theta berarti ini juga theta ya, maka T cos theta dikurang mg itu akan sama dengan 0, sehingga tegangan talinya adalah sebesar mg per cos theta. Sedangkan pada arah horizontal dapat kalian lihat bahwa di sini hanya ada komponen horizontal dari si tegangan tali, yaitu T sin theta, sehingga tidak mungkin sigma F-nya adalah 0. Nah, di sini percepatannya adalah percepatan sentripetal, teman-teman, yang arahnya adalah menuju pusat lingkarannya. Dan tugasnya adalah untuk nge-keep si benda ini supaya tetap bergerak melingkar. Oke ya. Nah, maka untuk sigma F radial, pada arah radial ya, sejajar sama jari-jarinya, itu bukan sama dengan 0, tapi sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Pada arah radial, kebetulan hanya ada satu gaya saja, T sin theta. Percepatan sentripetal itu V kuadrat per jari-jari. Oke ya, berarti kalau kita masukin tegangan tali dari equation sebelumnya, mg per cos theta sin theta sama dengan m V kuadrat per r. Kita bagi kedua ruas dengan m, V kuadratnya adalah sama dengan g r sin theta per cos theta. Oke, berarti untuk mencari V kuadrat kita masih butuh si R-nya ya, jari-jari dari lintasan melingkar ini, yang mana adalah dari sini ke sini. Ya. Oke, kita tahu tadi bahwa panjang talinya itu let's say namanya L ya. Berarti kalau kita bikin segitiga, kalau ini tadi L, ini theta, dan ini R-nya, R adalah L sin theta. Oke, kalau kita masukkan kembali, berarti kita dapat V kuadrat sama dengan GL sin theta kali sin theta, jadi sin kuadrat theta per cos theta. Nah, tadi diketahui itu cuman cos theta ya, berarti untuk sin kuadratnya akan saya ubah ke dalam 1 min cos kuadrat theta, identitas trigonometri ya, per cos theta. Oke, V kuadratnya kita udah dapat, kita substitusi kembali ke dalam energi kinetik, berarti EK sama dengan setengah M GL 1 min cos kuadrat theta per cos theta. Oke, jika kita masukkan nilainya, masanya 2 ya, di setengah kali 2, percepatan gravitasi kita ambil 9,8, panjang tali hati-hati, ubah dulu ke meter, 0,4, 1 min cos kuadrat, berarti 4/5 kuadrat ya, 16/25, dibagi dengan cos theta, 4/5. Oke, 1764 Joule. Oke, untuk soal ini masih gampang ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lanjut lagi ke soal kedua. Seorang anak bermasa 35 kg duduk di atas piringan yang berjari-jari 1,5 meter. Piringan dapat diputar terhadap porosnya. Anak akan tergelincir jika piringannya berputar terlalu cepat.
Di sini maksudnya tergelincir ke arah luar ya, secara radial. Jika koefisien gesekan antara anak dan piringan adalah 0,5 dan piringan berputar dengan kecepatan sudut 2,1 radian per sekon, maka jarak maksimum antara anak tersebut dari pusat piringan agar tidak tergelincir adalah titik-titik-titik. Oke, untuk mempermudah pembahasan, kita akan gambar dulu ya. Kira-kira problemnya adalah seperti ini. Nah, jadi anaknya ini duduk berjarak R dari pusat lingkarannya. Kemudian si platformnya kita putar dengan kecepatan sudut let's say omega yaitu 2,1 radian per sekon. Kemudian tadi ada koefisien gesekan. Oke, kita tinjau dulu ya berarti gaya-gaya pada anak ini. Pertama, dia pasti punya gaya berat. Lalu dia punya gaya normal dari platformnya. Lalu karena tadi ditanyanya adalah jarak maksimum agar tidak tergelincir, ketika R-nya terlalu besar, maka dia akan lebih mudah tergelincir keluar lintasan, sehingga geseknya adalah harus mempertahankan anak ini supaya tidak tergelincir keluar lintasan secara radial ya. Berarti geseknya adalah menuju pusat lingkarannya. Oke, sekarang tinggal kita tulis saja persamaan geraknya berdasarkan hukum Newton. Pada arah vertikal, total gayanya pasti 0, sehingga gaya normal pada anak pasti sama besar dengan gaya beratnya. Lalu, besar G gesek, seperti biasa, adalah koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Kemudian, berarti kita dapat G geseknya adalah mu dikali mg. Pada arah radial, seperti pada soal sebelumnya, akan ada percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Berarti, gaya gesek tadi adalah yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal yang menahan supaya anak itu tidak tergelincir keluar. Jika kita masukkan gaya geseknya mu mg, lalu percepatan sentripetal dapat kita cari dengan omega kuadrat R, maka kita dapatkan R sama dengan mu g per omega kuadrat. Oke ya, tinggal kita masukkan saja untuk nilainya. R sama dengan mu 0,5, percepatan gravitasi 9,8, lalu omeganya 2,1 dikuadratkan. Jika kita hitung, akan kita dapatkan jari-jarinya sama dengan 1,1 meter. Oke, soal ini masih sedikit mirip ya dengan soal sebelumnya tentang gerak melingkar atau gerak rotasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Soal ini sebetulnya lebih ke vektor ya, cara hitung vektor. Tapi untuk mengerjakannya tuh kita perlu pengetahuan tentang dinamika rotasi gitu. Jadi saya masukkan ke topik dinamika rotasi ya. Diketahui vektor posisi R, suatu gaya konstan F melakukan torka dengan lengan gaya R. Sedemikian sehingga R cross tau sama dengan bla 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 ya, Newton meter. Kemudian ini harusnya Newton meter kuadrat ya, karena torka sendiri sudah Newton meter dan R itu meter, jadi harusnya Newton meter kuadrat. Nih saya salah tulis. Dengan A adalah suatu konstanta. Usaha yang dilakukan gaya tersebut sepanjang lintasan R adalah 14 Joule. Maka nilai dari F adalah titik-titik Newton kuadrat. Ini juga maksudnya F kuadrat ya. Jadi besar F dikuadratkan nilainya berapa? Torka itu kan cross product dari R dan F. Jadi R cross F. Nah, jika di sini ada R cross tau, berarti itu adalah R cross F. Oke. Nah, untuk membuka perkaliannya ini, kita harus recall sifat di perkalian cross, yaitu jika kita punya A cross B cross C, hasilnya akan sama dengan A dot C kali B dikurang A
dot B kali C. Sehingga bentuk yang kita punya tadi, bentuknya bakal jadi R dot F kali R dikurang R dot R kali F. Ya, di ruas kanannya ya hasilnya ini ya yang ada di soal. Jadi sama dengan A plus 8 I topi plus A min 6 J topi negatif 14 K topi. Ruas kirinya akan kita cari dulu ya dengan vektor-vektor yang diketahui atau nilai-nilai yang diketahui dari soal. Contohnya di sini ada R dot F. Lalu tadi disebutkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sepanjang lintasan R adalah 14 Joule. Kita tahu bahwa usaha itu adalah sama dengan F dot R. Nah, berarti F dot R-nya itu sama dengan 14. Oke ya, karena dot produk itu bisa dibalik ya, jadi ini sama aja ya dengan R dot F. Oke. Jadi R dot F yang di depan ini bisa kita ganti dengan angka 14. Oke, lalu R-nya yang ini bisa dimasukkan dari yang diketahui di soal. Lalu di sini ada R dot R. R dot R itu gimana? Berarti itu sama aja dengan besar R dikuadratkan. Berarti sama dengan yang di depannya I, 1 ya, kuadrat. Yang depannya J, kuadrat. Tambah depannya K kuadrat. Oke ya, jadi kita punya 1 tambah 4 tambah 16 sama dengan 21. Oke, meter kuadrat ya ini ya. Ini tadi Joule. Oke, sekarang kita bisa masukkan ya ke dalam persamaan sebelumnya. Berarti dapat 14 dikali dengan vektor R. Vektor R itu 1, 2, 4 ya. 1 I 2J 4K dikurang R dot R tadi kita udah dapat 21 kali vektor F kita belum tahu sama dengan A plus 8 I topi tambah A min 6 J topi min 14 K topi. Kita rapiin dikit, ini berarti 14I tambah 28J tambah 56K min 21 F adalah sama dengan, ini masih sama ya, jadi kita copy aja. Tujuannya tadi kita mau cari besar F, berarti kita bikin F sama dengan, berarti ini F sama dengan 1/21 kali 14I plus 28J plus 56K dikurang A plus 8I tambah A min 6 J min 14K. Oke, kita kurangkan yang ada di dalam kurung siku, maka yang I sama yang I ya, 14 dikurang A plus 8, berarti 14 kurang 8 dulu, jadi 6 ya. Berarti 6 min A I topi, lalu yang J, 28 dikurang A min 6, berarti min jadi plus, 28 plus 6, jadi 34. Berarti 34 min A J topi, kemudian yang K, 56, min jadi plus 14, berarti jadi 70 K topi. Oke ya, di sini kita dapat bentuk F-nya, tapi masih dalam A. Yang mana A-nya kita nggak tahu, jadi kita akan cari dulu. Dari mana? Dari F dot R, ya, dari usaha. Tadi kan F dot R ya, dimana usahanya 14. F-nya berarti 1/21 kali 6 min A, I topi, plus 34 min A, J topi, tambah 70K topi, dot produk dengan R. R itu tadi adalah 1 I topi, 2 J topi, plus 4K topi. Jadi ini sama dengan,
kita kali kedua ruas dengan 21 dulu kali ya. Jadi 21 kali 14 sama dengan, dot produk antara ini dan ini, yang I sama yang I, jadi 6 min A, ditambah 34 min A kali 2, jadi langsung saja ya, kita kalikan ya. Jadi 6, 8 min 2A, ditambah 70 kali 4, jadi 280. Oke, kita kalikan, ini jadi 294, ini 6 min A plus 68 min 2A plus 280, yang ada A-nya kita jadikan 1 di sebelah kiri, jadi 3A sama dengan 6 tambah 68 tambah 280 min 294, jadi 3A sama dengan 60, jadi A-nya adalah 60/3 alias 20 ya. A-nya kita dapat, tinggal kita masukkan kembali ke dalam bentuk F-nya. Dengan F yang seperti ini, maka F adalah 1/21, 6 dikurang A-nya 20, berarti minus ya. Minus 14I, tambah 34 kurang 20, 14C, tambah 70K. Nah, karena yang ditanyakan adalah besar F kuadrat, maka tinggal kita kuadratkan setiap komponennya. Jadi, 1/21 kuadrat dikali dengan min 14 kuadrat, tambah 14 kuadrat, tambah 70 kuadrat. Sama dengan 1/21 kuadrat, ini 2 kali 14 kuadrat tambah 70 kuadrat. Kita bisa masukkan ke dalam kalkulator. Kita akan dapatkan 12 Newton kuadrat. Oke, itu adalah jawaban untuk soal ini. Ya, kita latihan mengalihkan vektor. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Ini soalnya tentang kesetimbangan benda tegar ya, teman-teman. Dua batang homogen, A dan B, berarti pusat masanya ada di tengah-tengah batang, masanya MA dan MB, serta memiliki panjang LA dalam R ya, dan LB, diletakkan dalam platform setengah lingkaran yang licin berjari-jari R. Ujung A dan B bertemu di permukaan platform dan membentuk sudut siku-siku. Oke, ini siku-siku. Lalu dalam keadaan setimbang statis, batang A membentuk sudut theta terhadap horizontal dan tan tetanya 4/3. Maka perbandingan A dan, ini maksudnya, sorry saya salah tulis ya, perbandingan massa A dan massa B ya. Jadi yang ditanya adalah MA banding MB. Untuk soal ini sebetulnya bisa dicek dari metode Torka atau bisa juga pakai metode energi ya. Tapi setelah saya coba, paling gampang tuh pakai metode energi. Kita tahu sistemnya itu sedang berada pada kondisi setimbang statis. Nah, pada kondisi ini, maka turunan dari energi potensialnya terhadap posisi, berarti saya di sini ngambil posisinya dalam bentuk theta ya, itu adalah sama dengan 0. Jadi kita tinggal cek aja EP atau energi potensial dari sistem ini. Untuk menemukan EP berarti kita harus tahu pusat massa dari masing-masing batang di mana. Itu gampang. Batangnya homogen, jadi pasti pusat massanya ada di tengah-tengah masing-masing batang. Oke, jadi kalau ini tadi panjang B-nya adalah LB, ini panjangnya dari tengah ke ujung LB/2. Begitu juga dengan yang A, berarti ini LA/2. Untuk acuan EP 0-nya di mana sebenarnya terserah, boleh di atas, boleh di bawah gitu ya. Tapi untuk saya ambil EP sama dengan 0 itu di titik terendah dari si batang. Maka untuk tinggi ini ke sini dapat kita cari dengan trigonometri biasa aja. Jika ini theta, maka ini juga theta, sehingga ini adalah LA/2 sin theta ya. Kemudian dari sini ke sini. Oke, untuk sudut batang B-nya, kita tahu bahwa ini tadi 90 derajat, lalu ini adalah theta. Maka untuk segitiga siku-siku ini, kita tahu kan sudut di dalam segitiganya tuh totalnya 180. Berarti sudut yang di sini adalah 90 min theta. Begitu juga dengan sudut yang di sini, 90 min theta. Sehingga
untuk ketinggian pusat massa dari batang B adalah sama dengan LB per 2 sin 90 min theta. Oke ya. Maka jika kita tulis EP dari sistem ini adalah MA G ketinggian A-nya LA per 2 sin theta ditambah MBG kali ketinggian pusat massa B-nya LB per 2 sin 90 min theta, 90 derajat ya. Oke, kita rapikan dikit. Ini jadi setengah MAG LA sin theta tambah setengah MBG LB sin 90 derajat min theta itu sama dengan cos theta. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan syarat kondisi setimbang statis tadi. Ya, turunan dari energi potensialnya terhadap posisi adalah sama dengan 0. Kita turunkan, ini jadi setengah MA G LA sin turun jadi cos setengah MB G LB cos turun jadi min sin. Oke ya, dan ini harus sama dengan 0. Oke, kita lakukan sedikit algebra, maka kita dapat setengah MAG LA cos theta sama dengan setengah MBG LB sin theta. Kita bagi kedua ruas dengan setengah dan juga G, maka tinggal sisa MA. LA-nya tadi adalah 6 R per 5 cos theta. LB-nya adalah 3 R per 2 sin theta. Bagi kedua ruas dengan R, mungkin 3R aja ya, 3R, maka ini sisa 2. Oke, maka MA per MB itu akan sama dengan 5 per 2 kali setengah sin theta per cos theta, berarti 5 per 4, sin per cos itu tangen theta. Tangannya tadi adalah 4 per 3, jadi kali 4 per 3, maka kita dapat hasilnya adalah 5 per 3 atau 5 banding 3. Jika diminta dalam desimal ya berarti hasilnya 1,67 atau 1,7 lah ya. Oke, ini adalah cara pengerjaan untuk kesetimbangan benda tegar pada kasus yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah batang seragam ditekuk sehingga membentuk huruf L dengan panjang 5A dan 4A. Kemudian diletakkan di atas lantai yang kasar, berarti ada gesekan ya. Batang ditarik dengan benang yang diikat ke titik tekuk, sehingga batang bergerak horizontal dengan kecepatan konstan. Oke ya, kecepatan konstan berarti sigma F sama dengan 0 ya. Selama bergerak, batang mempertahankan bentuknya relatif terhadap arah gerakan. Jadi, sudut tetanya bakal konstan gitu maksudnya ya. Jika tangan theta adalah beta kuadrat, di mana beta adalah suatu bilangan positif, maka nilai beta adalah titik-titik-titik. Oke, berarti kita cek dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Pertama, ini ada gaya penariknya, si F. Lalu, karena lantainya kasar, berarti ada gaya gesek ke arah kiri. Nah, kerjanya di mana? Kerjanya di pusat massanya. Jadi, batangnya tadi seragam ya, atau homogen. Jadi, pusat massanya pasti di tengah batang, seperti pada kasus sebelumnya. Nah, ini gaya gesek untuk batang yang, let's say ini batang 1, jadi F1. Dan ini adalah gaya gesek untuk batang yang kedua, F2. Kemudian kita tuliskan persamaan geraknya. Karena kecepatannya konstan, berarti sigma F-nya 0 ya. Jadi F kurang F1 kurang F2 itu sama dengan 0. Kemudian, karena ini benda tegar, maka kita harus cek torkanya juga. Sigma torka adalah sama dengan 0 juga, karena tadi dia bilang mempertahankan bentuknya atau mempertahankan posisinya, jadi tetanya tuh nggak berubah. Sehingga pasti total torsinya sama dengan 0. Nah, torsinya kita lebih mudah mungkin ambil di sini ya sebagai pusat rotasinya. Let's say ini titik O, jadi ini torka terhadap titik O gitu. Nah, torkanya berarti adalah akibat F1 dan F2.
Jika kita tahu letak pusat massanya tadi adalah di tengah-tengah, berarti ini ke sini. Ini kalian tahu ya jaraknya. Ini pasti, kalau panjangnya 5A berarti 5A per 2. Ini ke sini, berarti 4A per 2, jadi 2A. Kita ingat, torque itu adalah R dikali F, dan mereka harus saling tegak lurus. Jadi untuk R-nya, lengan gayanya, harus kita ambil yang tegak lurus dengan F. Oke ya, berarti yang ini ya untuk R1-nya. Jika sisi miringnya 5A per 2, berarti ini adalah 5A per 2 dikali dengan sin theta. F2 juga sama, berarti R tegak lurusnya adalah yang ini. Jika ini adalah theta, kemudian mereka tadi membentuk sudut 90 derajat ya, karena menjadi huruf L gitu kan. Ini tegak lurus, berarti sudut yang ada di sini itu adalah 90 min theta. Artinya jarak ini adalah sama dengan 2A sin 90 min theta. Oke, berarti untuk total torsi pada sistem ini terhadap titik O adalah sama dengan F1 kali 5A per 2 sin theta dikurang, ini karena torkanya berlawanan arah ya, F2 kali jaraknya 2A sin 90 min theta. Oke, dan totalnya akan sama dengan 0. Untuk F tidak menyebabkan torka karena dia bekerja di pusat rotasinya titik O, gitu ya. Oke, dari sini kita dapat F1 kali 5 per 2A sin theta itu sama dengan F2 2A. Ingat, sin 90 min theta itu sama dengan cos theta. Jadi ini akan saya tulis dalam bentuk cos theta ya. Tadi tuh yang dicari adalah tan tetanya ya. Karena butuh tan theta untuk mendapatkan beta. Berarti dari sini langsung dapat ya, nggak perlu sigma F ya. Oke, berarti sin theta per cos theta atau tan tetanya itu adalah sama dengan F2 per F1 kali 4 per 5. Berarti kita butuh berapa nilai F2 dan F1-nya atau perbandingannya gitu ya. Berhubung F-nya tidak kita ketahui, jadi kita nggak bisa pakai equation sigma F. Tapi kita bisa cek besar gaya gesek itu menggunakan mu kali N. Kita anggap koefisien gesek antara lantai dan kedua batang itu sama. Maka kita tinggal cari gain normal dari masing-masing batang. Jika kita lihat dari samping gitu ya, jadi misalkan ini batangnya dan ini lantainya, maka pada arah vertikal tuh kan ada gaya beratnya dia, dan juga ada gaya normal. Sehingga gaya normalnya itu akan sama dengan mg, karena pada arah vertikal, total gayanya adalah sama dengan 0. Nah, berarti kalau gitu, F1 adalah sama dengan mu M1G, dan F2 itu adalah mu M2G. Pertanyaannya, masanya berapa? Di sini nggak ada gitu ya. Oke, tadi batang seragam. Oke, ini sebenarnya kan dari satu batang yang sama ya, yang kemudian ditekuk. Karena terbuat dari bahan yang sama, maka mereka punya rapat massanya itu sama. Kita tahu rapat massa per satuan panjang itu adalah massa per panjang. Berarti kalau mau hitung massa, tinggal rapat massa dikali dengan panjang masing-masing batangnya. Jadi untuk M1 itu sama dengan rapat massa, yang kita nggak tahu nilainya berapa, tapi kita tulis saja lambda gitu ya, dikali dengan panjangnya M1, yaitu 5A. Kemudian untuk M2 panjangnya adalah 4A. Oke, sehingga perbandingan dari F2 banding F1 ya, F2 banding F1 sama dengan mu M2G per mu M1G. Mu dan G-nya kecoret, tinggal perbandingan M2 per M1. M2-nya lambda kali 4A, M1-nya lambda kali 5A. Berarti sama dengan 4 per 5. Kita dapat perbandingan F2 dan F1, maka untuk tangan tetanya dapat ya. Tan tetanya adalah perbandingan F2 dan F1, 4 per 5 kali 4 per 5. Dan ini tadi adalah sama dengan beta kuadrat.
Berarti betanya berapa? 4/5. Jika diminta dalam desimal ya berarti sama dengan 0,8. Oke, untuk kasus kesetimbangan di soal ini seperti itu aja. Kalau ada yang kurang jelas atau kecepatan, langsung ditanyain aja di komen ya. Nah, kita masuk ke energi dari gerak rotasi ya. Di sini kita punya cakram, masanya M, jari-jarinya A, terhubung ke batang dengan masanya sama ya, tapi panjangnya 2A. Terlihat seperti pada gambar, cakramnya berada di bidang XY dengan titik pusat cakram berada di koordinat A, 0,0. Berarti di sini ya, ini adalah dari sini ke sini, itu adalah A. Kemudian batang berada di sepanjang sumbu X dengan ujung kirinya ada di min 2A. Ini lokasinya ya. Lalu sistem diputar dengan kecepatan sudut omega 1 radian per sekon terhadap sumbu Z. Jadi diputarnya seperti ini ya teman-teman. Bisa juga seperti ini karena dia nggak bilang arahnya seperti apa, tapi terhadap sumbu Z. Yang ditanya adalah energi kinetik rotasi sistem. Oke, kita tahu bahwa energi kinetik rotasi itu setengah kali momen inersia kali omega kuadrat. Sehingga untuk EK sistem sebenarnya tinggal dijumlah aja dari energi kinetik rotasinya si cakram dan juga si batang. Untuk cakram ya berarti setengah I cakram omega kuadrat. Omeganya sama ya karena mereka terhubung. Ditambah setengah I dari batang omega kuadrat. Oke, kita keluarin setengah omega kuadrat dalam kurung IC tambah IB. Nah, berarti kita harus cari tahu berapa momen inersia dari si cakram dan juga si batang. Untuk cakram, kita tahu bahwa momen inersia jika diputar di pusat masanya itu setengah mr kuadrat. Karena jari-jarinya A berarti setengah ma kuadrat. Nah, tapi apakah ini diputar di pusat masanya? Tidak, dia diputarnya di mana? Di sini, di pusat koordinat terhadap sumbu Z tadi kan ya. Nah, sehingga untuk momen inersianya harus kita cari yang baru menggunakan teorema sumbu sejajar, yaitu IPM tambah MD kuadrat, dengan D ini adalah jarak dari dua sumbu sejajar, sumbu yang lama yang melewati pusat massa dan sumbu yang baru. Nah, ini D-nya. Oke ya, sehingga kita dapat I cakram sama dengan setengah MA kuadrat ditambah M. Kebetulan D-nya sama dengan A, jadi MA kuadrat. Jadi totalnya I cakram itu sama dengan 3/2 MA kuadrat. Kemudian untuk batang, sebetulnya sistemnya sama. Kalau kalian tahu, I pusat massa batang itu 1/12 ml kuadrat. Diputar di ujung sekarang, berarti D-nya adalah dari sini ke sini. Nah, atau sebenarnya ada juga ya yang teman-teman udah tahu equation jadinya. I batang kalau diputar di ujung itu hasilnya adalah 1/3 ml kuadrat. Dengan L-nya tadi, panjangnya 2A berarti kan ya. Sehingga kita dapat 4/3 MA kuadrat. Oke, maka tinggal kita substitusi ya. Energi kinetik dari sistem adalah setengah omega kuadrat kali IC 3/2 MA kuadrat ditambah IB 4/3 MA kuadrat. Jadi kita punya setengah omega kuadrat MA kuadrat dikali 3/2 tambah 4/3. Jadi 17/12 omega kuadrat MA kuadrat. Kita masukkan omeganya 1. Masanya tadi adalah 12 dan A-nya 2. Maka kita bisa bagi 12 dengan 12. Ini 17 kali 4. Sehingga kita dapat, di sini aja ya,
EK-nya sama dengan 28456 ya, 68 Joule. Oke, saya rasa ini cukup mudah ya. Mungkin challenge-nya hanyalah di cara mencari momen inersia dari suatu benda tegar jika diputarnya bukan di pusat massa. Nah, itu bisa pakai tadi ya, teorema sumbu sejajar. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Berikutnya, kita akan masuk ke gerak menggelinding. Pada kasus ini cukup mudah ya, ini cukup common. Soalnya nggak yang gimana-gimana. Coba kita baca. Bola pejal masanya 20 gram, bergerak menuruni bidang miring tanpa slip, berarti gerakannya adalah menggelinding tanpa slip ya, atau menggelinding sempurna. Sehingga harus memenuhi V sama dengan omega R dan A sama dengan alfa kali R. Dengan V itu kecepatan pusat massa, A itu percepatan pusat massa, omega kecepatan sudut, alfa percepatan sudut, R adalah jari-jari. Lalu dibilang dia menggelindingnya itu tanpa kecepatan awal. Jadi V0 dan omega 0 itu sama dengan 0. Artinya energi kinetik juga 0 ya awalnya. Sudut elevasi bidang miringnya adalah alfa. Setelah bergerak turun selama 7 detik, maka jumlah energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik adalah titik-titik-titik. Oke, berhubung tadi menggelinding sempurna dan tanpa slip, artinya energi mekanik dari bolanya itu akan kekal. Sehingga perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik itu akan sama dengan 0. Nah, karena ditanya berapa jumlah energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik, ya kita tinggal cek aja perubahan energi potensialnya atau perubahan energi kinetiknya. Jika kita gambar sistemnya, kira-kira seperti ini ya. Oke, ini bolanya. Lalu kita nggak tahu setelah 7 detik itu dia udah nyampe mana. Misalkan dia udah turun sejauh ini ya, sejauh S. Maka energi potensialnya kan menurun ya, berubah sebesar negatif mg S, jika ini theta, berarti S sin theta. Min delta EK. Dengan delta EK ini adalah tadi ya, besarnya energi potensial yang diubah menjadi energi kinetik. Oke, maka kita membutuhkan mg massa ada, S sin theta. Sin theta ada, ini pakai alfa ya. Sin alfanya ada, tapi S-nya belum ada. Jadi S-nya kita harus cari dulu. Pakai apa? Di sini kan berarti percepatannya konstan ya teman-teman. Berarti kita bisa pakai GLPB aja. S-nya adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, cuman V0-nya kan 0. Jadi ini 0 tambah setengah AT kuadrat. Percepatannya belum punya, jadi harus dicari terlebih dahulu. Dari mana kita bisa tinjau gaya-gaya yang bekerja pada si bola. Kita analisis untuk sigma F dan sigma torsinya. Pada bola ini bekerja pertama gaya berat, kayak biasa. Lalu gaya normal, tegak lurus dengan permukaan ya. Lalu ada gaya gesek, karena dia menggelinding ya. Jadi pasti ada gaya geseknya. Oke, kita uraikan mg-nya ke dua komponen yang sejajar bidang miring dan tegak lurus dengan bidang miring. Ini mg, kalau ini sudutnya alfa, maka ini alfa, jadi ini mg sin alfa. Ini adalah mg cos alfa. Pada arah sejajar bidang miring, sigma F-nya sama dengan MA. Oke ya, saya ambil arah positifnya ke bawah. Jadi, mg sin alfa min gaya gesek sama dengan MA. Nah, untuk mendapatkan A berarti kan butuh gaya geseknya. Tapi gaya geseknya kita nggak bisa pakai mu n, karena mu-nya nggak ada. Nah, sehingga kita bisa pakai alternatif lain dengan cek sigma torsinya. Oke ya. Kita ambil saja torsinya terhadap pusat massa ya. Terhadap pusat massa, sehingga yang menyebabkan dia rotate
itu adalah si gaya geseknya. Kita ingat sigma torsi sama dengan I alfa. Oke, torsinya hanya dari gaya gesek, jadi F kali R ya. Jika ini gaya geseknya, nih kalau kita gambar terpisah. Nah, ini adalah lengan gayanya, R ya. Fr sama dengan momen inersia dari bola pejal terhadap pusat massanya adalah sebesar 2/5 mr kuadrat. Jadi ini 2/5 mr kuadrat kali alfa, kita bisa substitusi dengan tadi syarat untuk gerak menggelinding tanpa slip, yaitu alfanya A per R. Atau tadi saya tulisnya A sama dengan alfa R gitu ya. Jadi ini A per R. Sehingga gaya geseknya kita dapat 2/5 MA. Nah, kita dapat gaya gesek, kita substitusi ke dalam persamaan gaya tadi. Mg sin alfa min 2/5 MA sama dengan MA. Berarti Mg sin alfa sama dengan 7/5 MA. Bagi kedua ruas dengan M, maka dapat A-nya 5/7 G sin alfa. Nah, kita udah dapat nih percepatannya, berarti bisa hitung S-nya. Setengah kali A-nya, 5/7 G sin alfa kali T kuadrat. Sehingga dapat 5/14 G sin alfa T kuadrat. Kita dapat S-nya, maka kita bisa dapat ya perubahan energi kinetiknya yang didapat dari perubahan energi potensial MGS sin alfa. Maka kita dapat G, S-nya masuk 5/14 G sin alfa. T kuadrat dikali sin alfa. Maka kita dapat 5/14 M G kuadrat sin kuadrat alfa T kuadrat. Kita masukkan masanya tadi 20 gram, berarti 0,02 kg ya. Percepatan gravitasi 9,8, sin alfanya tadi adalah 3/5. T-nya adalah 7. Kita masukkan ke dalam kalkulator, kita dapat 12,1 Joule. Oke, itu adalah terkait dengan energi dan juga gerak menggelinding dan juga syarat menggelinding tanpa slip. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan aja di komen ya. Oke, soal terakhir. Ini terkait dengan batang yang tergelincir ya. Di sini kita punya tongkat dengan massa M besar dan panjangnya L besar. Bersandar pada dinding yang licin, di atas lantai licin, jadi nggak ada gesekan. Sudut awal antara batang dan lantai adalah θ 0. Jika tongkat dilepaskan tanpa kecepatan awal, dan diketahui L per G adalah 0,125, maka kecepatan sudut batang ketika lepas kontak dari dinding adalah titik-titik-titik. Oke, berarti yang ditanya omega saat lepas kontak dari dinding. Nah, syarat lepas kontak, kalau lepas kontak berarti gaya normal dari dinding itu sama dengan 0. Oke, kita gambar dulu kali ya, gambar gaya-gaya yang bekerja pada tongkat atau batang ini. Pertama, dia punya gaya berat yang bekerja di pusat massanya. Oke, kemudian dia dapat gaya normal dari lantai, kita namakan NL, dan dia dapat gaya normal dari dinding, karena dia menyentuh dinding. Nah, ketika dia lepas kontak, maka gaya normal dari dinding tadi yang akan menjadi 0. Untuk kasus ini, kita bisa menggunakan kekekalan energi mekanik ya. Karena semuanya licin, jadi nggak ada gesekan. Maka EM-nya kekal. Nah, energi mekaniknya apa? Pertama, ada energi potensial. Kedua, ada energi kinetik ya. Karena dia nanti punya kecepatan gitu kan.
energi potensialnya, oke, berarti kita perlu tahu letak pusat massa dari si batang. Kita akan gambar di posisi sembarang ya. Misalkan di posisi sembarang, dia membentuk sudut theta. Pusat massanya ada di L/2 ya, dari ujung batang. Berarti kita tahu bahwa pusat massanya terletak di jarak X dari dasar dindingnya. Misalkan ini 0,0 ya pusat koordinatnya. Maka letak pusat massa di arah X-nya adalah sama dengan L/2 cos theta ya, yang ini. Ini theta. Kemudian untuk letaknya di sumbu Y berarti adalah L/2 sin theta. Nih, dari sini ya. Maka energi potensialnya adalah Mg L/2 sin theta. Untuk energi kinetiknya, dia ini pusat massanya bergeser secara translasi dan juga batangnya itu berputar. Jadi dia punya energi kinetik translasi dan juga rotasi. Jadi untuk yang translasi setengah, mv kuadrat dengan v ini adalah kecepatan pusat massa ya. Ditambah setengah I terhadap pusat massa omega kuadrat. Omeganya adalah kecepatan sudut mutarnya si tongkat atau batang terhadap pusat massanya. Nah, ini akan lebih mudah jika V-nya itu kita buka, teman-teman. V kuadrat itu kan berarti komponen V arah X kuadrat ditambah komponen V arah Y kuadrat, gitu ya. Setengah IPM omega kuadrat. Nah, untuk momen inersia dari batang, jika diputar di pusat massanya, itu adalah 1/12 ml kuadrat. Ya, sorry, tadi massanya harusnya pakai M besar ya. Untuk Vx dan Vy itu kita bisa cari dari posisi X dan Y tadi. Ya, caranya seperti apa? Kita tahu Vx itu kan turunan dari posisi X ya. Terhadap apa? Terhadap waktu. Untuk memudahkan perhitungan ini, kita bisa pakai dx per d theta per dt ya, aturan rantai. Sehingga kita turunkan x-nya terhadap theta dulu. Kita punya L/2, cos turun jadi min sin, lalu d theta per dt itu omega atau kecepatan sudut, gitu ya. Nah, ini adalah Vx-nya. Kenapa di sini kok Vx-nya minus? Padahal X-nya itu kan bakal makin gede ya, karena pusat massanya geser ke kanan. Itu karena nanti d theta per dt-nya itu bernilai negatif, teman-teman. Theta-nya itu kan makin kecil. Jadi d theta per dt pasti negatif, omeganya negatif. Jadi sebenarnya kalau ini dikali dengan omega, nanti hasilnya positif, gitu ya. Oke, untuk Vy-nya sama ya, pakai dy per dt atau dy per d theta per dt. Jadi kita punya L/2 sin turun jadi cos d theta per dt itu omega. Dengan demikian EM-nya menjadi mgl/2 sin theta ditambah setengah Vx, jangan lupa kuadrat ya, L kuadrat per 2 kuadrat sin kuadrat omega kuadrat ditambah L kuadrat 2 kuadrat cos kuadrat omega kuadrat ditambah setengah 1/12 ml kuadrat omega kuadrat. Bagian yang ini kan ada sin kuadrat plus cos kuadrat ya. L kuadrat per 2 kuadrat dan omega kuadratnya bisa keluar. Jadi tinggal dijumlahin sin kuadrat dengan cos kuadrat. Pakai identitas trigonometri sama dengan 1. Jadi ini sama dengan ditambah setengah L kuadrat per 4 omega kuadrat ditambah yang belakang setengah 1/12 M L kuadrat omega kuadrat.
Oh ya, ini M-nya ketinggalan ya guys ya. Ini ada M-nya. Oke. Berarti suku kedua dan ketiga bisa dijumlahkan. Sehingga teman-teman bakal punya itu 1/6 ml kuadrat omega kuadrat. Ini adalah energi mekanik di posisi theta tertentu. Nah, berarti sekarang kita bisa cek omega di sudut theta tertentu dengan menggunakan kekekalan energi mekanik. EM-nya kita ambil EM awal dan juga EM di theta tertentu, gitu ya. Jadi di kondisi awal ketika theta-nya sama dengan theta 0, tadi kecepatan awalnya sama dengan 0, sehingga omeganya juga 0, maka cuman punya energi potensial mgl/2 sin theta 0. Sedangkan di sudut theta yang lain, berarti mg L/2 sin theta tambah 1/6 ml kuadrat omega kuadrat. Kita bisa bagi kedua ruas dengan L, lalu M, dan kita kali 2 ya. Jadi sisa 3. Jadi kita punya G sin theta 0 sama dengan G sin theta plus 1/3 L omega kuadrat. Jadi omega kuadratnya adalah 3 G per L sin theta 0 min sin theta. Di sini untuk mencari omega kita butuh theta, di mana itu adalah sudut antara batang dengan horizontal atau dengan lantai ketika dia lepas kontak dengan dindingnya, gitu ya. Jadi kita pertanyaannya adalah sekarang tetanya berapa saat batang lepas kontak, gitu ya. Nah, kita bisa cek saat lepas kontak, kita tahu tadi gaya normal dari dinding kan jadi sama dengan 0 ya. Kalau kita perhatikan lagi gambar diagram gayanya, hanya ada si ND doang di arah horizontal. Ketika dia sama dengan 0, otomatis total gaya pada arah horizontal itu juga jadi sama dengan 0. Maka percepatan horizontalnya jadi sama dengan 0. Sehingga kecepatan arah horizontal menjadi maksimum. Udah nggak bisa nambah besar lagi gitu ya. Nah, karena Vx-nya maksimum, maka turunan pertamanya itu akan sama dengan 0 gitu. Nah, kita ingat tadi Vx-nya adalah min L/2 sin theta kali omega. Karena dia mengandung omega, sedangkan kita punyanya tadi omega kuadrat, maka lebih mudah kalau misalkan kita cek turunan dari Vx kuadrat. Hasilnya juga akan sama dengan 0. Kita akan cari saja turunan dari Vx kuadrat. Jadi d theta Vx kuadrat berarti minusnya hilang ya. L kuadrat per 4 sin kuadrat theta omega kuadrat, omega 3G per L sin theta 0 min sin theta. Ini ya. Ini harus sama dengan 0. Oke, kita rapikan sedikit. Jadi D per D theta 3 GL per 4 dalam kurung sin kuadrat theta sin theta 0 min sin pangkat 3 theta. Ini sama dengan 0. Oke, kita turunkan terhadap theta. Jadi kita punya 2 sin theta cos theta sin theta 0 min 3 sin kuadrat theta cos theta sama dengan 0. Maka dengan begitu yang ada di dalam kurung ini adalah sama dengan 0 ya. 2 sin theta cos theta sin theta 0 min 3 sin kuadrat theta cos theta haruslah sama dengan 0. Oke, berarti jika kita bagi kedua ruas dengan sin theta, ini habis 1, bagi dengan cos theta, maka menyisakan 2 sin theta 0, min 3 sin theta saya pindah ke kanan, jadi 3 sin theta, sehingga sin theta saat dia lepas kontak itu adalah bernilai 2/3 sin theta 0.
Oke ya, sekarang kita udah tahu pada sin theta berapa si batangnya lepas kontak dengan dinding. Karena kita udah ketemu sin tetanya, tinggal kita masukkan kembali ke dalam nilai omega kuadrat. Maka omega saat lepas kontak adalah, ya, jadi omega kuadratnya sama dengan 3G per L sin theta 0 min 2/3 sin theta 0. Oke ya, kita kurangkan jadi 3G per L sepertiga sin theta 0, jadi G per L sin theta 0. Ingat ini masih omega kuadrat, jadi omeganya adalah akar dari G per L sin theta 0. Dan, tadi ternyata diketahui ya L per G-nya 0,125, lalu theta 0-nya 30. Berarti langsung aja ya L per G-nya. Per 0,125 sin 30 derajat. Jadi 1 per 0,125 kali setengah. Jadi akar 1 per 0,25. Jadi 1 per 0,5. Atau sama dengan 2 radian per second. Oke, itu adalah cara mengerjakan soal terakhir. Saya rasa untuk dinamika rotasi dan juga energi gerak menggelinding sampai sini dulu. Kita akan lanjut lagi ke topik yang lain di video yang lainnya. Jadi stay tune di channel ini, boleh share, boleh komen kalau ada yang kurang jelas atau ada yang salah, ya boleh dikoreksi. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye semuanya.